Bertele-tele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tadi malam itu saya udah tidur ya, jadi nggak sempat ngasih insight terkait hal ini, emang udah saya nggak kuat lagi, jadi pengen tidur. Jadi saya nggak sempat ngasih mitigasi resiko. Nah, di video ini saya akan pin ya di sini, dalam rangka kalau misalnya ini kejadian lagi, Bapak Ibu bisa melihat ya video ini di bagian pesan tersemat nih nanti. Nah, saya pengen bahas tentang seperti ini Bapak Ibu. Pertama adalah ketika M30 loss dan di-breakout oleh candle warna orange. Jadi kalau kita misalnya nge-buy terus di-breakout nih sama candle warna orange, maka kemungkinan terbesar adalah lanjut. Artinya kita bisa recovery sell kalau kita loss. Kalau kita lihat ya, dari sini ke sini itu maksimal sampai 430 pip. Nah, saya pribadi ya, nggak boleh Bapak Ibu yang namanya tuh nahan floating ya. Jadi kalau udah kena SL, ya udah SL aja. Jangan ada harapan seperti, "Oh nanti ini bakalan naik atau bakalan turun." Nah, jadi nggak usah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah loss, ya udah loss, tinggal kita nge-recovery, entry sebaliknya. Karena kita bukan investor Bapak Ibu, kita itu di future ya, atau di CFD. Nah, kita punya leverage, kalau enggak kita bakalan MC. Kalau beda kalau kita bisa investasi emas, Bapak Ibu beli di harga 4.127 ya tahan aja nggak apa-apa. Tahan 10 tahun kemudian juga nggak apa-apa kan. Tapi kalau CFD kan nggak mungkin kayak gitu ya, kecuali dananya besar. Nah, kalau misalnya dananya kecil ya kita harus cepat-cepat hit and run ya, seperti itu. Nah, yang menariknya adalah kalau M30 yang pertama, kalau loss dia kemungkinan tuh berbalik arah, maka hampir 100% akan sampai M30-nya. Begitu juga dengan H1, ada 2 ya, jadi M30 dan H1. Kalau loss itu kemungkinan dia bakal berbalik arah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat aja di time frame sebelumnya ada H1. Nah, yang pengen saya cek adalah, di quality control di M15. Jadi kan kalau M30, M15-nya sebagai quality control-nya kan. Nah, kebetulan M15 juga punya sinyal yang sama ya, di entry yang sama, di harga yang sama, dan target TP-nya juga sama, maka, saya pengen membahas ini. Jadi kita itu sebagai trader nggak bisa melepas gitu aja ya tradingan kita. Nah, jadi kalau malam saya nggak kuat, saya nggak bakalan entry lah. Karena kalau entry takutnya nggak bisa ngontrolnya, nggak bisa ngecek kualitas dari candle-nya. Walaupun kadang-kadang profit ya, kadang-kadang loss juga. Nah, di bagian yang ini ya Bapak Ibu saya pengen pertahanan kayak gini. Ini adalah suatu ilmu ya, suatu ilmu, di mana kita itu kalau misalnya melihat apakah bullish ini masih kuat atau enggak, itu dilihat dari 2 hal, yaitu setiap bullish yang memiliki shadow paling tinggi, badan dan shadow-nya ini, badan dan kakinya, itu akan menjadi pertahanan terakhir. Jadi kalau misalnya kita lihat, seperti ini ya. Nah, nih, ini adalah pertama, ini akan menjadi pertahanan terakhir. Jadi walaupun ada bearish, masih ada kemungkinan dia untuk turun, naik lagi. Nah, ketika si bullish-nya ini sudah dikalahkan ya, yang paling tinggi, ya, maka ada kemungkinan dia untuk berbalik arah ya. Contohnya ini dikalahin ya, ada kemungkinan untuk berbalik arah. Walaupun ini nggak pasti ya, kita bukan ngentri ini, apa ya, bukan ngentri lawan arah, bukan. Kita hanya untuk quality control aja. Jadi, tapi konsepnya ya, konsepnya itu adalah seperti ini. Ini kan ada bearish terakhir ya, kalau kita lihat di sini. Sorry, bullish terakhir dengan shadow yang paling tinggi di sini. Artinya si ini, candle ini akan menjadi pertahanan terakhir. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau ada candle bearish yang sudah naik ke atas ya, terus dia turun lagi. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan. Jadi ada satu, ada 2. Ini yang perlu perhatikan. Yang kedua ada yang terakhir adalah di sini. Di sini sempat ngeretes ya. Nih, kalau kita lihat di sini ada pertahanan kan, RBS. Nah, di sini ada pertahanan. Nah, dia sudah sempat turun dulu ke bawah sini, habis itu dia naik lagi, ya. Nah, maka ketika dia naik lagi ke atas sini, set, dan dia turun lagi, di-breakout oleh candle warna orange, ini udah pertanda bahwa bearish-nya dominan. Bearish dominan itu ditandai dengan candle warna orange. Yang kedua adalah dia pernah naik ke atas, terus dia turun lagi. Kalau kayak gini kejadiannya besok-besok Bapak Ibu, kalau kita lagi nge-buy, tiba-tiba ada candle warna orange di area resisten nih, resisten kebetulan di zona resisten. Kalau kita lihat di H4 ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek aja. Maka, udah langsung aja SL. Nggak usah banyak AIU ya. Kenapa? Karena ini candle-nya bearish-nya momentum, sempat naik, berarti sini ada pertahanan, terus dia turun lagi.
Maka sebagai buyer posisinya, walaupun ini belum tentu 100% turun, sebagai buyer posisinya yang sudah ngambil entry di sini, ya udah SL aja. Ke sini udah SL, selesai, 42 pip. Kenapa? Karena dominannya adalah kalau misalnya kita sebagai bullish buyer, maka buyer-buyer selanjutnya ini harus ada, ya kan. Artinya bullish-nya itu harus lebih dominan dibandingkan bearish. Nah, ketika bearish-nya dominan, bukan warna merah lagi tapi warna orange, maka kita sudah tahu nih bahwa udah ini pasti bearish-nya kuat banget nih. Maka resiko yang paling ideal adalah SL aja dulu di awal. Nah, nanti kalau misalnya dia berbalik arah ternyata naik ke atas lagi ya, misalnya setelah SL di sini naik lagi nih ke atas nih, ya kan. Ya udah berarti bukan rezekinya aja, tapi kita udah profit dari pagi, kita hanya dapat SL-nya 42 pip, kecil kan. Nah, tapi kalau misalnya benar seperti ini dia breakout lagi, ya udah kita kan akhirnya bisa ikut sinyal recovery-nya. Nah, sinyal recovery-nya ini kebetulan di breakout warna oranye, jadi kalau misalnya yang paling ideal itu recovery sell-nya itu di breakout warna orange, itu paling 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 bagus ya. Nah, setelah itu lihat nih dapat profit berapa maksimal sampai ke, 380 pip. Artinya kalau kita misalnya loss 40 pip, kita masih bisa dapat TP nih. TP-nya berapa? Misalnya anggaplah di sini lah, nggak usah jauh-jauh lah, 120 pip, udah untung 80 pip. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi semoga bisa dipahami ya, terkait quality control, candle ya, seperti itu. Kalau kebetulan nih, ini untuk mode gold ya, di Devil H1 karena kalau misalnya di scalper itu beda lagi algoritmanya. Tapi kurang lebih sama ya, misalnya kita nge-buy kalau ada bearish seller ya, warna orange itu juga sama juga kalau dia makan candle konfirmasi kita. Jadi semuanya sama aja sih ya sebenarnya. Ya pada intinya nggak boleh ada kalau kita nge-buy nggak boleh ada warna orange. Merah aja tuh udah wanti-wanti, tapi kalau merahnya masih lebih kecil dibandingkan bullish-nya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya merahnya itu dominan, waduh jangan ya. Atau merah itu dominan nanti warna orange, maka perlu hati-hati aja. Nah, tapi kalau misalnya si bullish-nya itu masih dominan ya, contohnya kayak gini deh. Nah, ini kan kan kita bisa lihat ya tuh. Nah, ini bullish-nya ada merah sih ada, tapi warna merahnya tuh nggak begitu dominan. Ya sama juga dengan yang ini. Kita ada bullish, warna biru, ya kita bisa lihat ya, memang ada merah, tapi merahnya tuh nggak dominan, ya. Tuh, merahnya nggak dominan. Nah, tapi ketika ada merah yang dominan, orange, berubah jadi orange ya, maka itu perlu diperhatikan. Kalau kita ada nge-buy nih, misalnya ada nge-buy di sini, ya kan. Terus tiba-tiba ada warna orange misalnya ya, ya udah nggak usah babi bu apa-apa lagi Bapak Ibu ya, langsung aja kita SL ya. Nah, langsung aja kita SL seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misal seperti ini, ya udah 110 pip kan, daripada kita SL-nya di sini, ujung-ujungnya berapa tuh, 260 pip, nahannya 260 pip, jadi nggak mungkin ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kecuali kalau misalnya zonanya sideways kayak gini, ya udah ini nggak bisa di apa-apakan lagi ya. Nah, seperti itu. Oke ya, seperti itu aja Bapak Ibu. Nah, terkait, cara quality control. Pokoknya kalau misalnya kita nge-buy, tidak boleh ada warna orange yang lebih besar daripada si candle bullish-nya. Begitu juga kalau misalnya kita nge-sell, tidak ada boleh candle bullish yang berwarna biru lebih besar daripada candle bearish sebelumnya. Seperti itu aja, semoga bisa dipahami. Ini akan videonya saya pin ya. Mudah-mudahan besok-besok Bapak Ibu bisa quality control-nya sendiri, seperti itu.